Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah. Sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah kitabullah, Al-Qur'anul Karim. Wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk yang harus kita ikuti di dalam perkara agama ini adalah petunjuk yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri berfirman, "Fa bi hudahi muqtadih." Dan petunjuk-petunjuk para nabi hendaklah kalian mengikuti. Iyyakum muhdatsatil umur, jauhilah perkara yang baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara yang baru itu merupakan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu merupakan sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan terancam masuk ke dalam neraka. Ikhwati azanallahu wa iyyakum, barakallahu fikum wa zadakumullahu ilman wa hirsan. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih sayang kita. Allah masih memilih kita untuk tetap berada di atas hidayahnya dan dimudahkan untuk kita semua dalam beramal soleh. Maka kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat ini, menjaga nikmat ini dengan tetap istiqomah sampai datangnya kematian kepada kita. Karena ini merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hendaklah kalian menyembah Allah Tuhan kalian sampai datangnya kematian. Ikhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjelaskan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum kita menjelaskan hadisnya, terlebih dahulu kita bacakan, kemudian kita terjemahkan. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa habbu ilallahi minal mu'mini ad-du'ifi." Seorang mukmin yang kuat, ia lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, tapi semua mukmin itu baik semuanya, mau yang kuat mau yang lemah semuanya baik. Ihris ala ma yanfa'uka, hendaklah engkau bersungguh-sungguh bersemangat terhadap sesuatu yang mendatangkan manfaat untukmu. Wasta'in billah wala ta'jaz, dan hendaklah engkau mohon pertolongan kepada Allah dan janganlah engkau lemah. Wa in asabaka syai'un, apabila ada sesuatu yang menimpa kamu, fala takun, jangan kamu bilang lau anni fa'altu kana kadza wa kadza, seandainya saya begini dan begini. Walakin kul qaddarallah wa ma syaa fa'ala, akan tetapi katakanlah ini sudah menjadi takdir Allah. Apa Allah kehendaki, ya itu yang terjadi. Fa inna lau taftahu amal syaitan, karena orang yang bilang seandainya, paina, ini adalah perkataan setan, kata Nabi, akan membuka jalan bagi setan. Akibat penyesalan itu pintu setan masuk. Dia menyesali atas apa yang telah lewat, lalu ia mengatakan seandainya, paina. Ucapan ini tidak boleh, haram di dalam Islam. Tidak boleh ada kata seandainya. Dalam bahasa Bima kan paina. Ya. Ini akan membuka pintu setan dan menciptakan masalah baru. Baik, kita akan menjelaskan satu persatu dari lafaz hadis ini. Nabi mengatakan seorang mukmin yang kuat, dia lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mukmin itu artinya seorang muslim atau orang Islam yang memiliki level yang lebih tinggi. Kan ada istilah muslim, ada juga mukmin. Kalau mukmin itu levelnya lebih tinggi daripada muslim. Kalau muslim itu belum tentu mereka beribadah. Kan ada muslim yang fasik, iya kan? Kan ada muslim yang tidak sholat. Ada muslim yang berbuat maksiat tapi KTP-nya KTP Islam. Nah, Islam itu artinya muslim. Meskipun dia fasik, meskipun dia itu jauh dari ibadah, dia tetap dikatakan muslim. Nah, level yang tinggi di atas muslim itu namanya mukmin. Ya, mukmin seperti antum ini yang mau ibadah, yang mau menghadiri majelis ilmu, yang mau mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Nah, dari muslim naik levelnya menjadi mukmin. Nah, jadi mukmin itu tingkatnya tinggi. Apakah ada tingkatan di atas mukmin? Siapa yang bisa jawab? Muslim, kemudian di atas muslim itu mukmin. Di atas mukmin apa? Ridho. Aba lubis. Abanya apa? Ihsan. Sengaja tak tanya Ustaz Muhri, pasti dia bisa jawab. Ihsan. Ihsan itu levelnya di atas mukmin, paling tinggi kalau ihsan itu. Kalau mukmin itu adalah orang yang rajin ibadah, seorang muslim yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya mukmin. Kalau muslim tadi, dia muslim saja, belum tentu dia beribadah kepada Allah. Nah, ihsan tingkatannya lebih tinggi dari mukmin. Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah dimanapun dia berada, ia merasa sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah akan mau dia merasa dirinya sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum bayangkan diri antum. Antum merasa diri antum sedang diperhatikan oleh Allah, sedang diawasi oleh Allah. Nah, hamba yang seperti ini akan timbul rasa takut di dalam dirinya. Ya Allah, saya tidak bisa berbuat apa-apa karena Allah melihat saya. Ya. Dia merasa bahwasanya setiap tingkah lakunya itu diperhatikan oleh Allah. Nah, hamba yang seperti ini dia tidak berani berbuat apa-apa karena dia merasa diri sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ihsan. Atau pengertian yang lain, ketika dia sholat seakan-akan dia berhadapan dengan Allah. Ada tidak orang itu yang sedang sholat, dia merasa dirinya sedang berhadapan dengan Allah? Ada tidak? Kalau belum ada, berarti dia masih level mukmin. Kalau dia merasa ketika dia sholat sedang berhadapan dengan Allah, seakan-akan Allah berada di hadapannya, nah ini tingkatannya sudah di atas mukmin sudah. Ini mukmin yang sangat top sekali, levelnya ihsan. Kata Nabi, namanya ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu pengertian daripada ihsan. Engkau beribadah kepada Allah, engkau merasa sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Antum bayangkan ketika antum berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika antum tidak mampu membayangkan Allah sedang berada di hadapan, paling tidak engkau merasa Allah sedang melihatmu, Allah sedang memperhatikanmu. Nah, kalau sudah ada keadaan seperti ini, maka tingkatannya sudah ihsan dia. Sudah ihsan. Tapi dalam hadis ini menyebutkan tentang mukmin. Kata Nabi, seorang mukmin yang kuat, ia lebih dicintai oleh Allah dan dia lebih baik. Dikatakan lebih baik di kalangan mukmin yang lainnya, dia adalah manusia yang terbaik. Dan dia orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mukmin yang kuat. Nah, kuat apa maksudnya? Kata Syekh Utsaimin di sini, kuat yang dimaksudkan di sini adalah kuwatul iman. Imannya sangat kuat. Wa kuwatul ibadah, ibadahnya juga kuat. Kesabarannya juga kuat. Nah, ini terkadang tolok ukur kekuatan seorang mukmin dilihat daripada kesabarannya. Kesabaran ini ya ikhwah, suatu ibadah yang sangat besar, pahalanya tidak berpenghujung. Kalau amalan-amalan lain
pahalanya bisa sampai 10 kali lipat, bisa sampai 700 kali lipat, bisa tidak berpenghujung. Amalan yang tidak berpenghujung itu adalah sabar. Innama yuwaffas sabirina bighairi hisab, kata Allah SWT. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang bersabar itu tanpa penghujung. Saya tidak mengatakan 1 miliar maupun 1 triliun. Kan masih ada batasannya itu. Tanpa berpenghujung. Kenapa kesabaran itu pahalanya begitu besar? Karena kesabaran itu panas, ya ikhwan. Ujian itu berat. Kadang ujian anak istri, kadang ujian tetangga, kadang ujian sahabat, kadang ujian sempit rezeki. Berat. Belum anak istri kita yang nuntut ini dan itu. Belum lagi sempit rezeki. Belum lagi tetangga kita yang buruk. Waduh, masalahnya banyak sekali. Maka disinilah terujinya keimanan seorang hamba itu. Kalau sholat, ya azan, ya kita ke masjid, kita wudu, masuk masjid, sholat, Allahu Akbar, habis perkara. Sedangkan kesabaran ini setiap hari kita diuji terus. Maka termasuk seorang mukmin yang kuat adalah kuat sabarnya. Kata Nabi SAW, laisa syadidu indal musara'ah, walakin asyadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu dia mampu membanting lawannya. Bukan itu yang kuat, kata Nabi. Ketika dia tinju, ia mampu mengalahkan lawannya. Orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan kesabarannya. Ketika ia naik pitam, ketika ia marah, dia mampu beredam hawa nafsunya. Ketika dia ingin mencaci maki orang, dia menahan dirinya. Itu orang yang kuat, kata Nabi SAW. Nah, jadi kekuatan di sini apa? Kuatus sabar. Ini orang yang kuat. Ya. Kalau Khabib Nurmagomedov yang mampu membanting lawannya di tinju UFC itu tidak dikatakan kuat menurut versi hadis Nabi SAW ini. Atau siapa lagi petinju muslim itu? Khamzat Chimaev itu. Itu petinju yang top sekarang ini. Dia mampu menghantam lawannya dalam waktu yang singkat. Dalam versi hadis dia bukan orang yang kuat secara fisik. Ya, karena kata Nabi bukan orang yang kuat mampu membanting lawannya. Orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan kesabaran. Ya, mampu menahan kesabaran, menahan emosi. Ya, saat berhadapan dengan istrinya yang tidak taat misalnya, ya, atau terkadang anak kita yang nakal, sabar. Ya, apalagi ya Allah, masalah kita di zaman sekarang sangat kompleks. Tahu kompleks ya? Berbagai macam masalah sudah, belum rumah tangga, belum urusan rezeki, belum urusan tetangga, ya, belum lagi urusan macam-macam lah. Maka disinilah terujinya kesabaran seorang hamba itu. Kuatnya seorang hamba menahan jiwanya itu, menahan hawa nafsunya itu, menunjukkan dia adalah hamba yang kuat. Dia adalah mukmin yang dicintai oleh Allah dan dia adalah orang yang terbaik. Nah, ini mukmin yang kuat itu. Umumnya, biasanya saya lihat teman-teman saling ngajak main bola. Ayo teman-teman kita olahraga, main bola. Al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa habbu ilallah. Ya kan, David akan kayak gitu. Teman-teman itu kalau main bola dibawakan hadis ini. Al-mu'minu al-qawiyyu, seorang mukmin yang kuat itu lebih baik, lebih dicintai oleh Allah. Ayo kita main bola, kuatkan fisik kita. Itu salah tafsir, bukan itu maksudnya. Agus, ya kan Agus? Mana Agus? Oh, Tior Agus. Jadi jangan disalahpahami hadis ini. Ya, mukmin yang kuat itu adalah kuat ibadahnya. Termasuk dan mukmin yang kuat adalah kuat istiqomahnya. Antum tahu istiqomah? Termasuk istiqomah ini ya ikhwah, ibadah yang sangat berat sekali istiqomah ini. Istiqomah itu artinya tetap mempertahankan ibadah. Bagaimana supaya kita itu tetap ibadah sampai datangnya kematian. Terkadang datang semangat ibadah itu datang-datangan.
orang semangat ibadah itu mungkin 2 minggu, 3 minggu, terkadang sebulan, 2 bulan, setelah itu kendor lagi, malas lagi ibadahnya. Maka di sini seorang hamba harus tetap mempertahankan ibadahnya. Walaupun dia bermalas-malasan, dia harus memaksakan dirinya. Dia pertahankan ibadahnya itu. Nah, ini namanya istiqomah. Apalagi yang namanya ibadah. Ya, ibadah itu ya ikhwah, ana sampaikan kepada antum, adalah perkara yang berat ya ikhwah. Ibadah itu adalah perkara yang berat. Berbeda halnya dengan maksiat, keburukan. Keburukan itu adalah sesuatu yang mudah dan dicintai oleh jiwa manusia. Perhatikan, berkata Imam Ibnu Qayyim, sesungguhnya Allah jadikan inna syara'i'al Islam saqulat fil anfus. Semua masalah ibadah itu berat bagi jiwa manusia. Siapa yang mampu bangun tengah malam jam 2:30 untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, sholat tahajud. Siapa yang mampu yang menjaga sholat duha, puasa Senin dan Kamis. Semua itu adalah sesuatu yang berat bagi jiwa manusia. Siapa yang mampu membaca Al-Quran setiap harinya, mentadaburi isi kandungan Al-Quran, berat bagi jiwa manusia. Berbeda dengan maksiat, keburukan. Maksiat itu adalah sesuatu yang mudah dilakukan oleh jiwa manusia dan sangat disenangi oleh jiwa manusia. Ya kan? Giliran maksiat, jiwa kita sangat menyenanginya. Nah, kenapa demikian? Hal yang maksiat disenangi oleh jiwa, berkaitan dengan ibadah, jiwa kita berat melakukannya. Demikianlah Allah tetapkan kehidupan di dunia ini sebagai ujian bagi manusia. Sejauh mana kemampuan kita untuk beribadah kepada Allah dan kemampuan kita untuk menjauhi perbuatan maksiat yang sangat disenangi oleh jiwa manusia itu menjadi ujian berat bagi manusia. Makanya sifat daripada ibadah itu apa? Memaksakan diri. Sifat ibadah itu memaksakan diri. Ketika antum berat melangkahkan kaki antum ke masjid, paksakan diri antum. Karena terhadap perkara ibadah ini Allah menggunakan mujahadatun nafsi, memaksakan diri. Allah katakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, dauma kepada ada di dalam hal ibadah bersungguh-sungguh memaksakan dirinya, kata Allah, maka kami akan mudahkan dalam urusan ibadahnya. Nah, kata Ibnu Qayyim, dalam masalah ibadah itu Allah menggunakan kata mujahadah, bersungguh-sungguh. Ini menunjukkan memang ibadah itu berat. Ibadah itu berat ya. Maka seorang mukmin yang kuat, ia memaksakan dirinya. Mungkin asalnya berat, tapi lama-lama akan mudah nanti. Ya, mungkin sebulan 2 bulan ini kita masih bisa bertahanlah sholat itu. Ya, akan ada saatnya kita malas, berat. Jangan terbawa oleh keadaan itu. Paksakan diri kita. Dipaksakan. Mungkin seminggu, 2 minggu, aduh sangat berat. Terus dipaksakan. Nah, ketika kita melewati itu, kita akan merasakan nikmatnya ibadah. Iya, orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam kebaikan, kami akan mudahkan bagi mereka. Ya, ini trik untuk menjadi ahli ibadah. Awalnya harus dipaksakan. Sementara hal maksiat, Allah sebutkan sangat dicintai oleh jiwa manusia. Minum khamar itu enak. Jiwa manusia sangat menikmatinya. Iya tidak? Kalau saling ngajak, ayo kita minum khamar, wih, sangat gembiranya dia, sangat senangnya dia. Apalagi ketemu dengan sejoli, pasangan yang bukan mahram, yang tidak halal, senang tidak? Senangnya luar biasa. Meskipun hujan tetap kulalui, lautan tetap kuseberangi, gunung tetap kudaki demi mendapatkan dirimu. Sesuatu yang haram mampu dilakukan oleh manusia, dicintai oleh jiwa manusia. Allah katakan innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya jiwa manusia itu condong senang terhadap yang namanya keburukan. Anak kasih contoh ya, perumpamaan.
Kita duduk di majelis ilmu ini paling lama itu berapa menit? Berapa jam? Tidak sampai 1 jam, katakan 40 menit. Pak itu sudah goyang ke sana kemari. Bunila warpaku apa pontona. Jadi dan tidak bisa lama. Ini kalau majelis ilmu ya. Majelis ilmu itu baik tidak? Baik. Coba kalau kita duduk di depan Facebook, lihat yang aneh-aneh, nonton YouTube, melihat yang tidak halal, mampu tidak sampai 3 jam itu? Mampu. Yang namanya maksiat, nikmat maksiat itu dicintai oleh jiwa manusia. Nah, seperti itulah Allah jadikan kehidupan di dunia ini sebagai ujian bagi manusia. Maka untuk menempuh itu semua adalah bersungguh-sungguh, memaksakan diri kita dalam hal beribadah kepada Allah, kemudian memaksakan diri kita untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Makanya jihad yang paling besar kata para ulama adalah jihadun nafsi, berjihad melawan hawa nafsu kita. Inilah mukmin yang kuat itu, mukmin yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah mukmin yang terbaik. Bila ibadah itu adalah sesuatu yang berat, maka mempertahankan ibadah itu lebih berat lagi. Istiqomah namanya. Dia lebih berat lagi istiqomah itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ihdinas siratal mustaqim, tentang doanya orang-orang soleh, orang-orang yang memohon petunjuk kepada Allah. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami ke jalan yang lurus ya Allah. Apa sih arti daripada ayat ini? Apakah kita ini belum lurus jalannya? Apakah jalan kita bengkok? Apakah kita sesat sehingga kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah petunjuk kepada kami? Bukan begitu penafsirannya ya ikhwah. Apa penafsirannya? Kata para ulama, Allahumma sabbitna alal hidayah. Itu artinya, ya Allah kokohkanlah kami di atas al-hidayah. Artinya tetap istiqomah di atas kebaikan. Karena sesungguhnya istiqomah itu adalah hal yang berat. Berat istiqomah itu. Maka seorang hamba yang kuat istiqomahnya, dialah hamba yang terbaik. Dialah mukmin yang kuat. Dialah mukmin yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang mukmin yang kuat fisiknya ini tidak dianggap. Yang berotot itu tidak dianggap. Kata Syekh Utsaimin di sini, orang yang kuat itu bukan ibadah. Kuat fisiknya tidak mendapatkan pahala dan juga tidak berdosa. Dia itu sifatnya mubah, sifatnya ya sama seperti tidur, sama seperti duduk, tidak mendapatkan pahala dan juga tidak mendapatkan dosa. Itu orang yang fisiknya kuat. Yep. Namun tentunya kekuatan fisik itu tergantung daripada niatnya kata para ulama. Dan kekuatan fisik kalau dia niatnya untuk kuat ibadah, niatnya untuk membela diri, untuk membela harta dan membela keluarga, maka tentu kekuatan fisik di sini akan bernilai ibadah. Ya, karena sesuatu tergantung daripada niatnya. Ya. Man qutila duna nafsi fahuwa syahid, wa man qutila duna mali fahuwa syahid, wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid, kata Nabi. Ya, barang siapa yang membela hartanya lalu dia mati maka dia syahid, barang siapa yang membela dirinya lalu dia mati dia syahid, barang siapa yang membela keluarganya lalu dia mati maka dia syahid. Maka dengan visi yang dia miliki, dia niatkan untuk membela itu semua, maka akan bernilai ibadah. Ya, ini kalau berkaitan dengan fisik itu sendiri. Jadi ya ikhwah, mukmin yang kuat ini adalah mukmin yang paling dicintai oleh Allah. Itu azan ya? Bukan? Kita ambil contoh sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud ini adalah sahabat Nabi yang kecil dia. Dia punya tatu ure, betis. Dia punya betis itu kecil, iya kecil. Nah suatu ketika para sahabat berkumpul, ya datanglah angin yang sangat kencang sekali. Tersingkaplah betis
Ibnu Mas'ud dan bergetar kakinya, bergoyang. Diketawain oleh para sahabat. Apa kata Nabi SAW? Demi Allah, jangan kalian mentertawakan kakinya Abdullah bin Mas'ud. Sesungguhnya kakinya Ibnu Mas'ud itu lebih berat pada timbangan kebaikan daripada Gunung Uhud. Antum tahu Gunung Uhud? Ya. Perkiraannya 30 kali lipat pulau kambing di Panisa kan. 30 kali lipat besarnya pulau kambing, itulah Gunung Uhud. Kalau ditimbang kakinya Ibnu Mas'ud yang kecil itu dengan Gunung Uhud, kata Nabi, kakinya Ibnu Mas'ud itu lebih berat. Bukan kakinya Ibnu Mas'ud yang berat, tapi amalnya, kebaikannya dan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalnya yang kuat. Karena pada hari kiamat nanti yang ditimbang itu ada 3 ya, ikhwah. Yang pertama amalnya itu sendiri, ya. Yang kedua adalah tubuhnya. Tubuhnya juga akan ditimbang. Yang ketiga catatan kebaikannya. Ini 3 yang akan ditimbang pada hari kiamat nanti. Seorang mukmin yang kuat imannya, yang kuat ibadahnya, meskipun dia kurus kerempeng, ditimbang lebih berat daripada Gunung Uhud. Ya, ini menunjukkan bahwa seorang mukmin yang kuat itu adalah kuat imannya. Ya. Kemudian kata Nabi, wa fi kullin khairun, semua orang mukmin itu tetap baik. Jadi tidak ada bedanya, mau mukmin yang kuat, mau mukmin yang lemah, yang penting dia mukmin, semuanya baik. Semuanya baik, asalkan jangan sekedar muslim. Ya, mendinganlah level mukmin itu kan sudah bagus. Walaupun di antara mukmin itu ada tingkatan-tingkatannya. Di sini Nabi mengatakan semua mukmin itu baik, termasuk mukmin yang lemah juga, termasuk dia baik. Hada sumya bi al-balagho al-ihtirazi. Kata Syekh Utsaimin, ini kalimat dinamakan balagho al-ihtirazi. Lihat bagaimana bagusnya bahasa Nabi itu. Bahasa yang tinggi untuk men-cut pemahaman manusia yang keliru. Kalau Nabi mengatakan mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah, akan ada anggapan manusia, berarti mukmin yang lemah itu tidak baik, tidak bagus mukmin yang lemah itu. Maka datanglah kalimat setelahnya sebagai al-balagho al-ihtirazi. Ya, kata bahasa yang tinggi untuk mensekat pemahaman manusia yang keliru itu. Semua mukmin itu bagus, cuman ada levelnya. Lihat bagusnya bahasa Nabi di sini. Al-balagh al-ihtirazi, tingkat bahasa sangat bagus dan sangat tinggi sekali, menunjukkan bahasa Nabi itu fusha. Ya, kita sudah bahas tentang sirah nabawiyah itu, bagaimana Nabi itu berada di sebuah lingkungan yang memang bahasanya fusha. Ya, di Al-Qur'an itu banyak menyebutkan tentang al-balagh al-ihtirazi itu. Ya, kita ambil contoh. Ya, di dalam surah Al-Anbiya Allah menyebutkan ya tentang perbedaan hukum antara Dawud dengan Sulaiman. Ya, antara Nabi Dawud dengan Nabi Sulaiman. Nabi Dawud kan bapaknya Sulaiman. Sama-sama ahli hukum. Nah, pernah terjadi perbedaan pendapat antara Nabi Dawud dengan Nabi Sulaiman di dalam memutuskan suatu perkara. Sebagaimana Allah katakan, "Wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harsi idh nafashat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihim syahidin." Sulaiman dan Dawud ketika dua orang ini memberikan keputusan di dalam masalah persawahan yang dirusak oleh kambing, ada sawah yang dirusak oleh kambing suatu kaum, dan kami menyaksikan ketetapan mereka berdua. Ya, antara hukum yang ditetapkan oleh Dawud dengan hukum ditetapkan oleh Nabi Sulaiman. Apa kata Allah? Fafahamnaha Sulaiman. Kami jadikan Sulaiman itu orang yang paham. Jadi hukum yang ditetapkan oleh Sulaiman itu lebih kuat. Ya. Kemudian berikutnya Allah sebutkan wa kullan ataina hukman wa ilman. Mereka berdua itu sama-sama ahli hukum dan orang yang memiliki ilmu. Kalimat ini merupakan al-balagho al-ihtirazi untuk mensekat pemahaman manusia. Oh, berarti Nabi Sulaiman itu lebih pintar dari Dawud. Ini kan merendahkan Nabi, ya kan? Berarti secara ahli hukum Sulaiman itu lebih pintar daripada Dawud.
Nah, untuk menghindari anggapan yang negatif itu, Allah sebutkan mereka berdua itu sama-sama ahli hukum dan memiliki ilmu. Nah, ini namanya al-balagha al-ihtirazi. Baik, kembali kepada hadis tadi. Artinya Nabi SAW itu menyebutkan semua orang mukmin itu baik. Ya, seorang mukmin itu baik. Seorang mukmin itu dia berkualitas. Ya. Meskipun amalannya sedikit. Ya, yang ada di majelis ilmu ini tidak semua amalannya beda. Mungkin ada di antara antum yang rajin baca Al-Quran, yang setiap harinya rajin berzikir, ya, yang setiap harinya sholat duha. Beda-beda tingkatan, tapi semuanya mukmin, semuanya baik, kata Nabi. Hanya tingkatan amalnya saja yang berbeda. Ya, makanya alangkah indahnya perumpamaan yang diberikan oleh Nabi SAW tentang seorang mukmin. Ya. Nabi mengatakan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, dia seperti kurma, kata Nabi. Ini mukmin tidak membaca Al-Quran, atau mukmin yang tidak melakukan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Mukmin tidak sholat duha, yang tidak berzikir, ia perumpamaannya seperti kurma, kata Nabi. Kurma itu sifatnya apa? Dia tidak harum, tapi rasanya manis, ya kan? Nah, bagaimana jadinya kalau mukmin itu semangat dalam beramal, dia kuat dalam ibadahnya? Ya, tentu kurmanya sudah harum, manis pula. Ada tak kurma yang harum? Tidak ada. Ini perumpamaan dari Anda saja. Andaikan kurma itu harum, pasti enak kan? Sudah harum, nikmat lagi. Ini contoh saja ya, contoh saja. Kalau mukmin yang tidak beramal, diumpamakan oleh Nabi itu seperti kurma dia. Dia tidak harum, tapi kalau dimakan tuh enak. Iya. Dan kurma itu memang enak. Iya kan? Kita berbuka puasa serasa tidak afdol kalau kita tidak ada kurma itu. Iya kan? Harganya mahal pula. Nah, itu menunjukkan kualitasnya kurma, bagusnya kurma. Seperti itulah seorang mukmin itu, dia tidak beramal. Ya. Berbeda halnya dengan orang munafik. Ada orang yang munafik. Ya, ada orang yang munafik, dia beramal. Dia bagaikan bunga melati, kata Nabi. Apa itu bunga melati? Seperti apa dia? Bunga melati itu rasanya harum. Ya, baunya harum. Tapi kalau dimakan pahit. Nah, kenapa dia itu harum? Ya, kenapa dia harum? Itulah sifat daripada amal. Amal itu memperindah pribadi seseorang. Orang yang beramal itu, ya ikhwah, terlihat indah dia. Orang yang selalu ibadah kepada Allah terlihat indah. Ya, indah dalam perkataannya, indah dalam pergaulannya, indah terlihat oleh manusia. Bahkan orang munafik pun kalau dia mau beramal, dia tetap terlihat indah. Ya, walaupun pahit rasanya. Maka alangkah baiknya seorang mukmin yang mau beramal. Nah, ini bahwasannya seorang muslim, seorang mukmin itu sangat berkualitas, mau yang kuat ataupun yang lemah. Kemudian Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka, hendaklah engkau bersemangat, bersungguh-sungguh untuk melakukan hal yang bermanfaat. Wasta'in billah, kemudian minta pertolonganlah kepada Allah. Ini wasiat Nabi SAW kepada seorang mukmin, agar seorang mukmin selalu melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ini sifatnya seorang mukmin. Karakter seorang mukmin itu waktunya bermanfaat, baik bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk keluarganya, ataupun bermanfaat untuk agamanya. Ini seorang muslim. Yep. Seorang muslim itu paling pantang terhadap melakukan perbuatan yang sia-sia, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, duduk, buka HP, buka YouTube berjam-jam, lelah dari buka YouTube, buka Facebook berjam-jam. Habis
Facebook, buka Instagram dan seterusnya. Nah, ini kan membuang-buang waktu. Ya, seorang mukmin tidak boleh menyia-nyiakan waktunya. Paling pantang bagi seorang mukmin. Bahkan tolak ukur baiknya seorang hamba dilihat bagaimana cara ia menyikapi waktu. Kata Nabi SAW, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara baiknya Islam seseorang, ia tinggalkan hal-hal tidak bermanfaat itu. Perkara yang sia-sia itu ditinggalkan. Nah, ini seorang mukmin yang baik. Nah, mafhum mukhalafah yang dipahami sebaliknya, kalau seorang mukmin itu selalu menyia-nyiakan waktu, ini mukmin yang tidak baik. Ya, termasuk aktivitas kita sehari-hari, kita bekerja, habis bekerja kita beribadah, ya habis beribadah kita baca, habis baca ya kita mendengarkan hal-hal yang bermanfaat. Ya. Seperti itulah seorang mukmin itu. Iya. Kemudian hendaklah ia mohon pertolongan kepada Allah. Jadi ketika kita melakukan hal yang bermanfaat, kita juga harus mohon pertolongan kepada Allah. Ya, ingat seorang mukmin tidak boleh ia mengandalkan usahanya semata. Dia juga harus memohon pertolongan kepada Allah. Ya, misal ya, kalau antum sedang berusaha untuk mendapatkan rezeki, atau antum berusaha untuk menuntut ilmu misalnya, maka jangan kalian lupakan mohon pertolongan kepada Allah. Wasta'in billah. Karena hasil daripada usaha itu ya ikhwah, bukan semata-mata hasil jerih payah kita. Ini tidak lepas daripada kehendak Allah juga. Makanya ketika Nabi menyebutkan usaha kita, ya, Nabi barengi dengan mohon pertolongan kepada Allah. Bahkan kata Nabi SAW, liyas'ala ahadukum rabbahu hajatahu kullah hatta yas'ala sya'sana lahu idzan qata'a. Hendaklah kalian minta kepada Allah kebutuhannya, ya, semua kebutuhannya sampai sandalnya yang putus, itu harus kita mohon pertolongan kepada Allah. Ya, contohnya kita berjalan putus sandal kita. Ya, mohon pertolongan kepada Allah. Ya Allah, mudahkanlah hamba memperbaiki sandal ini ya Allah. Ya, dalam hal memperbaiki sandal saja kita harus mohon pertolongan kepada Allah. Kan selama ini kan kita, oh saya bisa perbaiki sandal ini. Artinya kita kan mengandalkan diri kita. Ya, dalam hal memperbaiki sandal saja. Ya, Nabi mengatakan mohon pertolongan kepada Allah. Apalagi dalam hal-hal yang besar, ya, dalam urusan ya pekerjaan sehari-hari, ya, tetap kita mohon pertolongan kepada Allah. Ya, ini makna daripada hadis ini. Kemudian kata Nabi, wa in asabaka syai'un, apabila kalian ditimpa oleh suatu musibah yang tidak mengenakan kalian, maka janganlah kalian mengatakan seandainya dulu saya begini, coba tadi itu begini dan begini. Dia menyesali. Ini tidak boleh. Ya, katakanlah, wah, sudah kehendak Allah, atau bahasa kita sehari-hari qadarullah, sudah takdir Allah. Barang siapa yang mengatakan seandainya, maka akan membuka pintu setan yang selanjutnya. Ya, akan membuka pintu dosa. Ya, namun perlu diketahui ya ikhwah, bahwasanya tidak selamanya ucapan seandainya itu diharamkan ternyata. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab At-Tamanni. Ya, kata Al-Imam Al-Bukhari di dalam bab penggunaan seandainya yang diperbolehkan, kata beliau. Beliau membawakan contoh hadis dan ayat yang di situ ada lafaz seandainya. Beliau membawakan contoh hadis, yaitu Nabi bersabda, "Lau anna li malan la amiltu bi amalin fulan." Seandainya saya punya harta banyak, maka saya akan perbanyak sedekah. Ini kan ada kata seandainya. Seandainya aku punya harta banyak, saya akan membangun masjid, ya kan?
Seperti itu kan angan-angan antum? Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di dalam Al-Quran banyak. Atau contoh lain hadis Nabi SAW, ya, beliau mengatakan, laula akhafu minas sadaqah la aqaltuha. Andaikan saya tidak khawatir ini bukan bagian dari sedekah, aku akan memakannya. Ya, karena Nabi SAW dan keturunan Nabi itu tidak boleh makan harta sedekah. Nah, pernah suatu ketika Nabi SAW sedang berjalan, di lantai rumah Nabi itu ada kurma. Nah, Nabi ragu apakah ini kurma sedekah atau bukan. Maka Nabi mengatakan, seandainya aku tidak takut, tidak khawatir ini bukan kurma sedekah, pasti aku akan memakannya. Nah, di sini Nabi menggunakan kata seandainya. Maka berkata Imam Ibnu Hajar, ini menunjukkan bahwasanya tidak semua seandainya itu haram. Ternyata ada ucapan seandainya itu yang diperbolehkan. Ucapan seandainya yang diharamkan itu apabila kita menyesali atas masalah atau peristiwa yang telah lewat. Ya, kita menyesalinya, atau sampai kita mencela takdir Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita tidak menerima takdir itu. Maka ucapan seandainya di sini tidak boleh. Ya, contoh umumnya ya domlaut epuka kak. Ya, domlaut epuka. Lautnya kai panisa. Waduh tior utak, rakanya cuma stembe. Alai pai saya teh akan toro tompa. Ini tidak boleh. Ucapan pai atau seandainya tidak boleh. Seakan-akan dia menolak ketetapan Allah. Seorang ketika pergi ke Pulau Kambing, laut Epu katakan, siapa yang menghendaki itu? Allah. Maka perkataan seandainya dia telah menolak ketetapan Allah SWT. Seakan-akan dia tidak ridho. Dia tidak menerima atas kehendak Allah tersebut. Ya kalau tidak ada ikannya, ya qadarullah. Ya sudah takdir Allah. Allah yang kasih saya di sini. Kalau dia bilang seandainya saya lo akator tompa, oh dia tidak menerima kehendak Allah di situ. Nah, ini haram, tidak boleh. Menyesali dan tidak menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan seandainya di sini tidak boleh. Ada ucapan seandainya yang diperbolehkan adalah seandainya untuk angan-angan yang sifatnya amal ibadah. Seandainya dulu saya menjadi penghafal Quran. Ya, seandainya saya punya harta banyak, saya akan membangun masjid. Ya. Nah, ini seandainya yang diperbolehkan. Ya, untuk angan-angan yang baik, yang sifatnya amal ibadah. Taib, demikian bahasan hadis kita. Ya, kita sampai isya saja. Taib, azan lah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.